Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial dari DPRI Banten, yakni dari Ketua Komisi 3 DPRI Banten, Bapak Gembong R. Sumedi, dalam program Ekbis Banten Talk Show. Di dalam 30 menit ke depan, saya akan ngobrol santai dengan beliau terkait dengan tema peran Jamkrida Banten dalam mendorong perekonomian di tengah pandemi. Apa kabar Pak Gembong? Alhamdulillah Mas Ismail, sehat alhamdulillah. Tadi habis balik kenapa? Iya, cuma saya via daring saja. Via daring. Karena masih ya PPKM ini kan belum dicabut nih. Jadi ya sebagian hadir fisik, sebagian daring. Nah, terima kasih banyak nih Pak sebelumnya karena sudah berkenan untuk datang ke kantor Ekbis Banten nih Pak. Ya, sama-sama, insya Allah. Dan ini menjadi yang spesial nih karena Bapak menjadi orang pertama bersilaturahmi ke kantor Ekbis Banten. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin sukses lah. Amin, 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 amin. Jadi terkait tema yang kita angkat ini terkait peran Jamkrida Banten dalam mendorong perekonomian di tengah pandemi. Dan untuk diketahui bahwa salah satu badan usaha milik daerah Pemprov Banten dari belasan yang ada yang dimiliki oleh Pemprov Banten, badan usaha milik daerah Jamkrida Banten ini menjadi salah satu badan usaha yang kinerjanya cemerlang gitu di antara BUMD yang lain. Mungkin ini akan yang kita obrolkan ke depan gitu, bagaimana Jamkrida Banten ini punya peran gitu ataupun punya stimulus terhadap perekonomian di Banten. Nah, saya sudah kedatangan pakarnya yang memang membidangi terkait BUMD ini, yakni dari Ketua Komisi 3 DPRI Banten, Bapak Gembong R. Sumedi. Nah, boleh tahu nih Pak, mungkin dari penilaian Bapak mungkin bagaimana nih peran Jamkrida Banten dalam mendorong pemulihan ekonomi di Provinsi Banten gitu? Ya, jadi memang kan kalau kita melihat Jamkrida ini kan sebuah perusahaan penjaminan atau kredit ya bagi para badan ataupun institusi yang meminjam dan dia mendapatkan jaminan kredit dari Jamkrida. Nah, dalam situasi pandemi COVID sekarang ini ya, kita tahu kan banyak UMKM yang kolaps ya karena ini. Dan mau tidak mau ketika mereka akan bangkit lagi ya, mereka ini kan butuh modal dan sebagainya. Dan ketika mereka butuh modal, nah ini juga harus ada lembaga yang bisa menjamin. Nah, kehadiran Jamkrida di Provinsi Banten ini itu adalah dalam rangka penjaminan itu. Dan memang kalau dalam situasi seperti ini, ya peran Jamkrida ini sangat-sangat dibutuhkan begitu bagi keberlangsungan UMKM sendiri untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Jadi cukup memberikan dampak besar ya Pak terkait pemulihan ekonomi di Provinsi Banten. Iya betul sangat besar sekali perannya gitu ya. Kita makanya memang kita ini cukup menaruh perhatian cukup serius kepada keberlangsungan Jamkrida ini. Apalagi kan kalau kita melihat kinerja Jamkrida ini cukup baik dan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan setahu saya gitu. Nah mungkin sejauh ini mungkin kalau berdasarkan catatan Ekbis Banten itu dulu di 2014 itu sempat Jamkrida itu sempat merugi gitu. Nah, cuma dari tahun ke tahun sampai 2020 ini kinerjanya positif. Nah itu bagaimana mungkin Pak melihat perkembangan yang positif ini mungkin dari apakah memang dari Komisi 3 punya trik khusus sehingga bisa mendorong Jamkrida Banten berkinerja positif nih Pak? Ya memang kalau kita melihat keberhasilan Jamkrida ini kan tidak terlepas juga dari personel yang menakodai ya. Mungkin waktu 2014 ya ini kan juga masih baru dan sebagainya gitu ya. Dan ketika saya masuk menjadi anggota DPRD 2019 ini memang direksinya
sudah baru ya, dan memang dilihat dari kinerjanya ini cukup baik lah ya. Jadi saya pikir kenapa jam kerja 2014 merugi, kemudian sekarang bisa bangkit, bahkan bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah Provinsi Banten. Ya ini saya pikir tidak lepas juga dari memang performance dari orang-orang yang menakodai di jam kerja juga. Saya pikir begitu. Nah sejauh ini mungkin Pak, komunikasi direksi ataupun pengurus jam kerja Banten dengan DPRD Banten sih gimana Pak mungkin? Saya pikir untuk komunikasi cukup baik ya. Jadi mereka cukup open, terbuka dengan kita, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, dan kita juga memang apa yang bisa kita support dari sisi Komisi 3 ya kita bisa sampaikan begitu. Jadi selama ini cukup baik lah komunikasinya. Nah balik lagi Pak, mungkin terkait pemulihan ekonomi ini mungkin BUMD di Banten kan banyak Pak, mungkin selain ada jam kerja, ada Bank Banten, ada PT Agro dan yang lain. Mungkin apakah jam kerja Banten ini di mata Komisi 3 DPRD Banten salah satu menjadi yang agresif dalam mendorong pemulihan atau bagaimana? Ya, jadi kalau saya melihat di antara BUMD yang ada di Provinsi Banten ini, keberadaan jam kerja ini cukup cukup memang berperan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya, terutama para UMKM. Karena memang mereka langsung terlibat ya dalam membantu upaya pemulihan ekonomi ini. Kalau kita melihat kan di Banten ini kan ada beberapa BUMD ya. Ada BGD, kemudian juga ada yang baru itu agrobisnis mandiri ya, agrobisnis mandiri. Nah ini juga memang yang saat ini terasa yang sudah ini adalah jam kerja ini yang terasa berdampak langsung kepada para UMKM ini. Berarti sudah optimal Pak, maksudnya dia dalam memberikan penjaminan kredit di Banten ini khususnya ke pelaku UMKM. Ya memang kalau dibilang optimal juga mungkin belum juga ya, karena memang kalau saya melihat memang dari sisi permodalan yang dimiliki oleh jam kerja juga kan memang belum terlalu maksimal ya, sehingga memang para pelaku UMKM yang mendapatkan jaminan kredit ini juga belum terlalu banyak begitu. Nah saya berharap ke depan jam kerja ini juga mendapatkan permodalan yang cukup besar lagi ya, agar dia bisa leluasa bergerak gitu. Sekarang dengan keterbatasan permodalan yang dimiliki ini juga sudah luar biasa saya pikir ya, dengan keterbatasan permodalan tapi bisa melakukan terobosan gitu ya, sehingga walaupun di tengah keterbatasan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang cukup baik lah ya buat pemerintah Provinsi Banten. Ya, kalau berdasarkan laporan keuangan PT Jam Kerja itu memang Jam Kerja ini labanya setiap tahun meningkat Pak gitu. Yeah. Bahkan di 2020 itu labanya itu laba persoalan itu sebesar 3,1 miliar gitu Pak. Nah, mungkin dari Komisi 3 akan terus mendorong supaya dipacu lagi atau gimana? Iya, memang kalau kita melihat kinerja jam kerja ini memang kalau Komisi 3 sampai tidak membantu itu rasanya bagaimana gitu ya. Karena memang dari sisi prestasi jam kerja ini sudah luar biasa saya pikir ya, sudah menunjukkan hasil lain, dan ini harus kita support karena memang ini dampaknya langsung kepada para pelaku UMKM. Coba memang masalahnya keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh Pemprov yang akhirnya memang menunda penyertaan modal pada jam kerja saat ini. Tapi dari DPRD Banten sendiri ke depan ada rencana untuk mendorong penyertaan modal atau menambah? Oh iya,
kita itu sebetulnya juga di tahun ini rencananya adalah mendorong pemerintah untuk bisa memberikan penyertaan modal. Tetapi memang kan ini juga harus mengubah perdanya juga, perda penyertaan modal ini. Nah, ini kita juga minta kepada PT Jamkrida untuk juga mempersiapkan rencana untuk perubahan perda ini, sehingga kita memang bisa masuk ke sana. Karena kalau memang perdanya ini belum diubah, nah ini kita juga belum bisa melakukan penambahan modal pada Jamkrida gitu. Berarti perda ini menjadi salah satu ganjalan ini. Iya, betul. Makanya kita mendorong terutama nih di 2022 nih ya, untuk segera melakukan untuk perubahan perdanya ya, sehingga memang Jamkrida ini nanti bisa mendapatkan tambahan modal lagi. Targetnya kapan mau Pak? Kalau boleh tahu mungkin terkait. Saya ingin secepat mungkin supaya eksistensi Jamkrida ini bisa semakin baik lah ya. Karena kasihan loh, saya kasihan juga dengan kondisi Jamkrida yang sudah semakin baik ya. Kemudian dia butuh penguatan modal, tapi Pemprov belum bisa memberikan. Nah ini yang ya, satu sisi kita juga menyayangkan, tapi yang memang tidak bisa sepenuhnya juga diinginkan kepada Pemprov. Ya kita minta juga bagaimana teman-teman di Jamkrida ini berkoordinasi lah dengan Pemprov, bagaimana untuk bisa membuat perda yang baru yang menyatakan adanya penambahan penyertaan modal tadi itu. Ya, padahal kalau ngomongin laba tiap tahun Jamkrida Banten ini salah satu badan usaha yang memberikan laba tiap tahun ke Pemprov Banten. Iya betul. Kalau dilihat dari BUMD kita yang ada ya, dari BGD, kemudian ABM masih baru ya, belum bisa memberikan dividen. Jamkrida yang sampai sekarang konsisten ya, walaupun sedikit terus gitu, dan bahkan terakhir itu kan sampai sekian miliar ya, 2 miliar atau berapa. Saya pikir itu. Jadi ini kita mengapresiasi kinerja Jamkrida, mudah-mudahan ke depan bisa semakin baik lagi. Dan kalau boleh tahu juga bahwa Jamkrida Banten ini direksinya dari awal selama 7 tahun ini belum pernah diganti apa. Ini menjadi salah satu faktor terkunci karena dia berhasil atau gimana mungkin Pak? Iya bisa jadi karena memang kan begini, mengelola sebuah institusi ataupun organisasi ini kan memang tidak mudah ya, dan kita melihat personal yang menakodai Jamkrida sejak awal, kemudian sekarang ini ya kan menunjukkan keberhasilan. Ya, artinya saya pikir wajar saja kalau misalkan Pemprov Banten mempertahankan Pak Hendra CS gitu ya, untuk terus melanjutkan Jamkrida ini. Nah, terkait ngomongin masalah penambahan modal nih Pak, sebenarnya ini kemarin itu sempat bertanya ke beliau, mau ditambah juga kata gubernur itu pas paripurna itu sebelum Banten gitu. Nah itu cuma dia sempat ragu juga gitu, sempat ragunya ada nggak uangnya gitu. Nah mungkin dari Bapak sendiri mungkin bagaimana mengubahasannya, kalau Pak Gub memang sudah ada wacana gitu, rencana mau memberikan. Jadi begini, itu kan kalau dilihat dari penyertaan modal yang ada dari rencana 100 miliar ya Pemprov itu kan baru 51 miliar kalau tidak salah yang sudah digelontorkan untuk Jamkrida. Nah, masih ada sisa 49 ya yang modal resetornya yang harus ditambahkan begitu ya. Nah, saya pikir memang kalau untuk kondisi perubahan ini ya, memang anggarannya kita mungkin dampak dari pandemi COVID ya, karena saya juga di Komisi 3 yang memang membidai masalah pendapatan daerah, kita rasakan memang
ada penurunan tajam gitu di sisi pendapatan, dan ini pasti akan sangat berpengaruh kepada belanja ataupun pembiayaan. Sehingga memang karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan, sehingga memang belum bisa menambah. Mudah-mudahan lah, insya Allah nanti di tahun 2022 ya kita upayakan untuk bisa memberikan penambahan modal pada Jamkrida, insya Allah. Siap menjadi kader terdepannya Pak dalam mendorong. Insya Allah, karena kita Komisi 3 ini juga sangat berkepentingan ya terhadap keberhasilan Jamkrida, dan kita melihat sampai saat ini ya alhamdulillah gitu, peran dari Jamkrida ini bisa mengangkat teman-teman di UMKM untuk bisa bangkit, apalagi ini pasca pandemi nih pasti banyak teman-teman UMKM yang sangat butuh penyertaan modal, dan ini butuh penjamin yang bisa agar mereka bisa dapatkan pinjaman modal tadi. Dan itu apa Jamkrida itu yang saya tahu itu dia punya program UMKM itu bisa meminjam ke bank ataupun ke koperasi dan dijaminkan sama Jamkrida sebesar 5 juta. Nah mungkin dari Bapak sendiri mungkin ke depan itu akan terus didorong atau bagaimana Pak supaya banyak UMKM mendapat pinjaman itu dari bank, namun yang menjamin ini dari Jamkrida. Ya, itu memang yang kita tekankan ke PT Jamkrida ya, untuk bisa sebagian anggarannya itu untuk membantu UMKM gitu ya. Karena ya kita sadari bersama lah ya, UMKM ini tanpa ada bantuan dari kita akan sulit mereka itu ya. Dari sisi kemampuan mungkin mereka ada, tetapi dari sisi pemodalan lagi-lagi kan harus ada jaminan, harus agunan segala macam ya kan. Nah dengan keberadaan Jamkrida ini setidak-tidaknya menjadi salah satu solusi buat teman-teman UMKM untuk bisa mendapatkan modal gitu. Toh dalam perjalanannya Jamkrida kan juga bisa mendapatkan keuntungan dari badan-badan atau institusi lain gitu, ataupun perorangan yang melakukan peminjaman kan bisa penjaminannya Jamkrida. Tapi harus ada juga pembelaan lah ya. Bagaimanapun kan Jamkrida ini adalah BUMD yang dibiayai oleh uang rakyat gitu ya, dan sudah saatnya juga gitu Jamkrida ini juga harus bisa membantu masyarakat ya, terutama para pelaku UMKM. Kita akan terus dorong masalah ini ya. Di ke depan mungkin berarti ini kinerja Jamkrida Banten ini di mata Bapak cemerlang ya Pak? Ya, sampai saat ini, dan bukan hanya saya yang mengatakan, dari pihak luar pun kan sudah banyak memberikan penghargaan bahwa kalau tidak salah Jamkrida ini salah satu BUMD yang terbaik apanya gitu, saya lupa dari kriteria apanya gitu, tapi ini menunjukkan bahwa kinerja daripada Jamkrida ini cukup baik. Dan saya pernah berkomunikasi dengan salah satu direksinya ya. Jadi memang ini kalau tidak segera disuntikan modal gitu ya, Jamkrida ini juga nanti grade-nya akan turun begitu ya. Nah, kalau grade turun nanti ini agak sulit lagi untuk ekspansi nanti ke depannya. Makanya ini saya juga akan meminta nanti ya kepada Pemprov untuk bisa memperhatikan, terutama di 2022 ini harus ada penyertaan modal bagi Jamkrida. Saya pikir itu. Ya Pak, betul. Karena memang kalau ibarat mobil itu, kalau tanpa bensin itu dia nggak akan bisa berlari. Betul. Ya bensinnya sih ada, cuma nggak cukup gitu. Kalau misalkan mau ke Bandung nih bensinnya cuma sampai Bogor doang gitu kan kasihan tuh. Ya betul. Padahal kalau dilihat dari mesinnya kecepatannya bagus gitu. Cuma karena itu ya nggak itu. Ke depan mungkin dari Komisi 3 selain akan mendorong Jamkrida Banten banyak memberikan ataupun berekspansi di Banten, khususnya memberikan penjaminan ke UMKM di Provinsi Banten ke depan, apakah dari Komisi 3 DPRD Banten mendorong supaya bisa ekspansi nasional dia atau gimana mungkin Pak?
dengan kinerja yang positif walaupun modal mereka hanya minim atau terbatas. Ya, memang kalau kita bicara industri keuangan ini kan memang masalah permodalan ini menjadi menjadi hal yang utama lah gitu ya. Nah, sebaik apapun kinerja sebuah lembaga keuangan, kalau tidak disupport oleh modal yang cukup, nggak akan ini. Sehingga memang salah satu faktor penting agar Jam Kerida ini ke depan bisa semakin besar, yaitu dari sisi permodalan. Ya, kita dari Komisi 3 sebetulnya sudah siap untuk mendorong itu gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi kalau memang kondisi pandemi, pasca pandemi ini ya terjadi penurunan pendapatan, ini juga akan mudah-mudahan ya, kalau kita melihat kondisi saat ini kan pandemi sudah melandai begitu ya, mudah-mudahan 2022 ya sudah hilang gitu pandeminya. Amin. Ya, kita bisa maksimal lagi, pendapatan juga bisa meningkat sehingga kita bisa memberikan penyertaan modal kepada Jam Kerida. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan kesempatannya berkunjung ke Equis Banten. Terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan obrolan pada sore ini bisa bermanfaat dan memberi insight atau wawasan kepada masyarakat Banten gitu, bahwa di Banten ada salah satu badan usaha milik daerah yang memberikan penjaminan kredit kepada masyarakat Banten tanpa harus punya penjaminan dengan agunan itu senilai kalau nggak salah sebesar 50 juta gitu. Dan itu memang harus lolos verifikasi dengan kriteria tertentu gitu. Mudah-mudahan Jam Kerida Banten ke depan bisa memberikan penjaminan sebanyak-banyaknya pada para pelaku usaha di Banten. Amin. Saya Ismet selaku host pada sore hari mengucapkan terima kasih banyak. Berjumpa lagi dalam program dan kesempatan yang sama di dalam program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Pak. Iya, sama-sama.